Perlu kami jelaskan sedikit Bapak Ibu bahwa untuk saat ini pembangunan kita sudah masuk di dalam tahap ketiga, yaitu pengatapan. Dan seperti yang kita lihat bersama dan sudah kita tempati bersama, atap ini sudah terpasang. Kemudian perlu kami informasikan bahwa dana yang kita butuhkan kemarin untuk pengatapan itu kurang lebih 500 juta. Dan kami sangat berterima kasih karena dana tersebut semua bersumber dari anggota jemaat. Sungguh luar biasa. Dan ini kami katakan bahwa ini adalah mujizat Tuhan. Tuhan boleh menggerakkan kita semua untuk bersama-sama berbagi, ya, memberikan dukungan kepada kami panitia sehingga atap ini bisa terpasang dan boleh kita tempati hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih anugerah Allah Bapa yang menuntun dan melindungi kita hingga saat ini, kita boleh bersama-sama berkumpul dalam satu persekutuan, dalam ibadah penguraian dan pengutusan pendeta Pauk Jemaat Wasuponda. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan nada responsorial. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kita memuji Tuhan dengan melakukan kidung pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan berkata, Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya.
Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mengaku dosa di hadapannya. Marilah bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru Yakobus 5 ayat 16. Mari kita berdiri. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan bacaan kita saat ini dari Markus pasal 9. Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat 50. Firman Tuhan demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan, saudara. Kita semua disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Utusan gerejawi di Gereja Pouk Wasuponda. Karena tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan rencana ini, maka pada saat ini di hadapan jemaat kita akan menguraikan Pendeta Martinus Kaluasa untuk mengakhiri masa tugas pelayanannya di Gereja Pouk Wasuponda, dan selanjutnya mengutus Pendeta Martinus Kaluasa melayani di Gereja Pouk Jemaat Wasuponda selama 5 tahun. Maka dia pula yang memanggil dan mengutus Pendeta Martinus Kaluasa untuk melayani di tempat pelayanan yang baru. Karena itu marilah kita dengan penuh sukacita melepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pendeta Martinus Kaluasa dan keluarga untuk melayani di tempat pelayanan yang telah ditunjukkan Tuhan kepadanya. Kepada saudara Pendeta Martinus Kaluasa saya persilakan untuk berdiri. Saudara telah melakukan pelayanan yang dikaruniakan Tuhan dan tidak lalai memberitakan maksud Tuhan kepada jemaatnya, baik dalam memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah maupun dalam memelihara kawanan domba Allah yang telah ditebusnya dengan darahnya sendiri, sehingga jemaat Tuhan tidak kekurangan kasih karunia dalam menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus kepala gereja yang daripadanya semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya, tetap menguatkan saudara oleh rohnya, sehingga Yesus Kristus diam di dalam hatimu dan senantiasa berakar dalam kasih-Nya. Karena saudara telah melayani di Gereja Pouk Wasuponda dengan masa bakti sesuai dengan pedoman penata layanan Gereja Pouk anggota PGIW Sulsel Bara, dan karena masa bakti itu perlu diakhiri, maka pada hari ini Minggu 3 Oktober 2021 atas nama Majelis Pekerja Harian PGIW Sulsel Bara, saya menguraikan saudara dari tugas pelayanan pendeta di Gereja Pouk Wasuponda. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita, Dia juga yang akan meneruskan sampai akhirnya, yaitu kedatangan hari Tuhan. Berangkatlah dengan damai sejahtera dan sukacita, serta layanilah jemaat Tuhan di tempat yang baru. Doa dan dukungan jemaat di Gereja Pouk Wasuponda mengiringi saudara dalam pelayanan di tempat yang baru. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta untuk duduk, supaya nyata bahwa kita mendukung dan melepaskan Pendeta Martinus Kaluasa, Sarjana Teologi dan keluarga dengan penuh sukacita. Marilah kita berdoa. Selanjutnya kita akan melaksanakan pengutusan Pendeta Musa Sarjana Teologi MM. Pendeta Musa ini 3M.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan yang telah diwartakan pada minggu-minggu yang lalu bahwa jika tidak ada halangan, Saudara Pendeta Musa STH MM akan diteguhkan hari ini sebagai pendeta tenaga utusan gerejawi di Gereja Pouk Wasponda. Karena tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan rencana ini, maka pada saat ini di hadapan jemaat kita akan meneguhkan Pendeta Musa Sarjana Teologi MM untuk melaksanakan tugas pelayanan di Gereja Pouk Wasponda. Saudara, kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang terpanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Ia adalah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Adapun tugas-tugas pendeta tenaga utusan gerejawi di Pouk adalah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan tugas pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan kepada jemaat. Kedua, bersama-sama penatua dan diaken melaksanakan tugas pastoral dan segala bentuk pelayanan lainnya dalam lingkup Pouk setempat. Yang ketiga, bersama-sama dengan majelis Pouk lainnya menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam lingkup Pouk seperti yang tertulis dalam tata dasar PGI Sulselbara dan pedoman pelayanan Pouk, supaya nyata kepada jemaat bahwa saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai tenaga utusan gerejawi. Maka saya persilakan Saudara Pendeta Musa STH MM berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Saudara Pendeta Musa, yakinkah saudara bahwa penempatan saudara sebagai pendeta tenaga utusan gerejawi di jemaat Tuhan di sini adalah panggilan dan pengutusan yang berasal dari Tuhan sendiri? Apakah? Jawab saudara. Ya, saya yakin dengan segenap hati. Yang kedua, percayakah saudara bahwa semua kitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu-satunya firman Allah yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan yang kekal dan yang akan saudara beritakan serta ajarkan kepada jemaat Tuhan di sini? Apakah? Jawab saudara. Iya, saya percaya dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, percayakah saudara bahwa semua kitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu-satunya firman Allah yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan yang kekal dan yang akan saudara beritakan serta ajarkan kepada jemaat Tuhan di sini? Apakah? Jawab saudara. Ya, saya percaya dan berjanji akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sesuai pengakuan saudara, maka atas nama gereja-gereja anggota PGIW Sulselbara, kami, Majelis Pekerja Harian PGIW Sulselbara, meneguhkan saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus berdasarkan surat keputusan MPH PGIW Sulselbara sebagai berikut. Dan saya mengundang Bapak Wakil Sekretaris Umum Pendeta Martinus untuk membacakan surat keputusan dan surat perjanjian. Sebelum dilaksanakan peneguhan, terlebih dulu dimulai dengan surat penandatanganan surat perjanjian dari GTM ke PGIW. Nanti marah-marah GTM, saya belum serahkan secara resmi kok sudah diteguhkan, itu maksudnya. Setelah itu akan dibacakan SK-nya. Saya minta dengan hormat masing-masing. Bapak Pendeta Soekarta, silakan di sini supaya langsung di pihak kedua. Bapak Pendeta Yohanes Petrus, Master Teologi. Yang ketiga Bapak Peter Karangan, pengurus sekber sebagai saksi. Bapak Penatua Simon Duma, saksi dari Gereja Pouk Jemaat Wasponda. Yang bersangkutan Pendeta Musa MM 3M. Ya, sebelum ditandatangan saya baca dulu supaya semua orang paham termasuk yang mendengarkan.
Minta maaf saya buka masker karena tidak terang ini dan bisa orang duga-duga siapa itu. Sekarang jelas tak? Baik yang di balkon. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia wilayah Sulsel Barat. Surat perjanjian kerjasama. Ya, MPH PGW Sulsel Barat. Pulpennya pinjam tahu. Selanjutnya saksi Ketua Sekber Luhut Timur. Ketua yang mewakili PPMJ Paukas Ponda, Bapak Pendatua Simon Duma. Bapak Pendeta Musa. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersepakat dan yang menyaksikan. Saya silakan kembali ke tempat masing-masing karena kita akan membaca SK lagi. Silakan. Saya langsung kepada pembacaan surat keputusan mengenai SK. Saya langsung saja surat keputusan nomor Romawi 8 garing 105 garing 010 garing 004 gatar 21 tentang penetapan Pendeta Musa STHMM sebagai pendeta jemaat, harusnya pendeta gereja Jemaat Paukas Ponda Sekber Luhut Timur. MPH PGW Sulsel Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan kepada Pak Pendeta Martinus Kaluasa, bolehkah berdiri sejenak dan menghadap kepada jemaat. Kalau istri dan anak-anak bolehkah juga ada di sini. Ini Bapak Pendeta Martinus dan keluarga yang telah melayani jemaat di sini. Sekali lagi atas nama Majelis Pekerja Harian PGW Sulsel Barat mengucapkan terima kasih untuk pendeta, ibu dan kedua orang anak selamat melanjutkan pelayanan di tengah-tengah jemaat yang akan ditunjukkan Tuhan kepada kamu. Supaya diingat terus, inilah mereka. Ya, Bapak kakanda saya Pendeta Musa, silakan berdiri juga. Bahwa inilah pendeta yang baru menghadap ke jemaat. Ya, dari gereja Toraja Mamasa yang diutus untuk melayani di jemaat ini. Pendeta keluarga. Saya akan kembalikan stola dari Gep Sutra, selanjutnya kembali ke Gep Sutra menyatakan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Oke, selamat melayani. Sebagai tanda bahwa Pendeta Musa
akan mengangkat pelayanan dengan sungguh dan tulus di sini. Saya akan memasangkan stola pelayanan ini, stola oikumene sebagai pendeta dan ada utusan gereja yang akan melayani di jemaat Pospon dari sini. Selamat melayani. Oke, kita bisa memberi aplaus. Silakan untuk kembali. Dengan tulus dan ikhlas, kami mengaku bahwa segala berkat yang ada pada kami adalah daripada Tuhan. Dan dengan kerendahan hati dan dengan jujur, persembahan ini sungguh berguna untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami bawa persembahan ini. Amin. Saling mengasihi di
pasti akan membawa kesedihan. Tapi kami berharap Jemaat Pop, Bapak Hakim Kalawasa, walaupun nantinya tidak lagi bersama dengan kami di jemaat ini dan akan berada mungkin di Kendari, tetaplah ingat kami. Dan sampai kapanpun Bapak Pendeta sudah menjadi bagian keluarga besar Jemaat Pop Osbunda. Selamat di tempat pelayanan baru. Kami berharap semoga SK barunya nanti tahun depan baru keluar, supaya agak lama-lama sedikit bersama dengan Bapak Pendeta. Dan selamat bergabung, selamat datang kepada Bapak Pendeta Musa di Jemaat Pop Osbunda. Inilah kami, terimalah kami dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami, dan semoga kami juga dimampukan untuk bisa menerima segala kelebihan dan keterbatasan yang Bapak miliki bersama dengan keluarga. Dan keputusan tentang Pendeta Musa. Ini semua terjadi karena tuntunan dan kehendak Allah semata. Dan kami berdoa kiranya kedua hamba ini terus diperlengkapi Tuhan dalam tugas petani yang saat ini sedang berduka cita atas meninggalnya istri tercinta. Ya Tuhan di dalam sorga, kami berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan ini yang sedang kami tempati ibadah pertama. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ikut mengambil bagian dalam pelayanan pembangunan ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati rencana-rencana mereka. Tentu ada kekurangan kami selaku panitia. Kami berusaha memaksimalkan pelayanan atau acara kita pada saat ini. Tetapi jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin tempat duduk Bapak Ibu semua yang mungkin tidak semestinya atau pelayanan kami yang kurang berkenan, pada kesempatan ini kami mohon maaf. Kegiatan kepanitiaan ini 3 kali dilakukan penundaan, berkenan hadir, lalu kemudian diusulkan lagi untuk kita lakukan pada saat ini 3 Oktober 2021. Sekali lagi, kita ada pada saat ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan yang sudah menetapkan hari ini hari luar biasa untuk melakukan lepas sambut pendeta Gereja Pop Wasponda. Itu yang secara umum kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, terkhusus kepada BPMJ Pop Wasponda yang telah memberikan amanah ini kepada kami. Dan saya secara pribadi sedikit mau memberikan kesaksian iman saya tentang pelayanan Bapak Pendeta Martinus Kaluasa yang sudah dimulai. Salam kasih dalam Tuhan Yesus dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa yang baru saja menyelenggarakan sidang Majelis Sinode AM yang ke-20 pada tanggal 20 sampai 25 September 2021. Untuk kita ketahui bersama bahwa pengurus baru BPMS GTM, Ketua Umum sekarang, sempat melayani di Pop Sorako. Saya pikir kita kenal semua Pak di Patola. Tepuk tangan dulu untuk Pop yang mana bahwa Ketua Umum BPMS GTM sekarang ternyata produk dari Pop Lu Timur.
Walaupun Pak Martinus juga masuk calon tapi belum bisa menjadi salah satu pengurus BPMBS, mungkin ke depannya. Kita bersyukur oleh karena kita boleh melaksanakan acara pada saat ini, yaitu penguraian dan peneguhan seperti disampaikan oleh panitia tadi, bahwa kegiatan ini sudah beberapa kali direncanakan untuk dilaksanakan tetapi tertunda oleh karena berbagai macam halangan dan hambatan. Bapak Ibu saudara-saudara, Gereja Toraja Mamasa mengakui dirinya sebagai bagian dari gereja yang am. Jadi Gereja Toraja Mamasa mengakui dirinya bagian dari gereja-gereja yang lain, secara khusus yang ada dalam wadah PGI dan PGIW. Inilah yang menjadi dasar bagi GTM untuk terus hadir dalam gerakan ekumene, baik tingkat nasional maupun lokal. Untuk kita ketahui bersama-sama bahwa dalam arak-arakan bersama dengan gereja-gereja pada lingkup nasional dan lokal, GTM hadir dalam gerak bersama dengan gereja-gereja anggota PGI dan PGIW. Salah satu bukti bagaimana keaktifan GTM dalam pergerakan ekumene melalui wadah PGIW Seselbara ialah kami rajin menempatkan pendeta kami di gereja-gereja jemaat POP. Jangan sampai ada yang katakan mungkin GTM kelebihan pendeta sehingga terlalu rajin menempatkan pendetanya di gereja jemaat POP. Tidak Bapak Ibu. Itu juga saya sampaikan tadi malam. Saat ini kami juga sementara dalam mutasi pendeta secara serentak. Dan saya yang menangani kependetaan di Gereja Toraja Mamasa akhir ini, masih ada beberapa jemaat kami yang belum punya kota pendeta. Masih ada beberapa jemaat kami yang belum punya kota pendeta. Tetapi kami juga memberikan pendeta ke POP, walaupun kami juga belum cukup semua, atas pemahaman bahwa dalam kondisi kekurangan dan kelemahan, bagaimana kita saling bisa membagi Bapak Ibu. Seperti kata firman Tuhan, orang yang mengumpulkan banyak tidak merasa berkelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak merasa kekurangan. Untuk itu perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa mutasi pendeta GTM yang akan datang itu akan kami laksanakan Agustus sampai September 2025. Karena mutasi di gereja kami itu secara serentak. Jadi kemungkinan saja bahwa periode Pak Musa dan pendeta yang lain tidak sampai 5 tahun. Karena kami punya tradisi kebiasaan mutasi pendeta itu secara serentak dalam waktu 1-2 bulan dengan berbagai macam pertimbangan dan alasan-alasan. Untuk itu banyak terima kasih yang kami sampaikan kepada PGI yang terus memberi kepercayaan kepada kami untuk menempatkan pendeta-pendeta GTM di gereja jemaat-jemaat POP, baik di Luwu Timur maupun POP-POP yang lain. Terima kasih pula kepada Sekber POP Luwu Timur yang juga terus bisa menerima pendeta-pendeta dari gereja Toraja Mamasa. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini ada 3 pendeta GTM di Sekber POP Luwu Timur. Tapi bukan berarti SDM semua dari Mamasa. Ini kata beberapa pembicara tadi, ini adalah rencana Tuhan, dan mungkin juga ini rencana Tuhan jemaat POP Wasuponda berjodoh dengan GTM, karena beberapa tahun yang lalu Pak Martinus di sini diganti oleh Pak Martinus dan masuk lagi Pak Musa. Nah, jadi rupanya memang beberapa tahun terakhir Bapak Ibu kita berjodoh untuk jemaat-jemaat POP Luwu Timur.
Terimalah pendeta-pendeta kami dalam kekurangan mereka, dalam kelemahan mereka. Seperti dikatakan Ketua Sekber tadi bahwa pendeta-pendeta yang hadir ini Bapak Ibu juga punya kelemahan, juga punya kekurangan. Dan harapan juga kami seperti yang dikatakan Ketua Sekber tadi bahwa kerjasama kita Bapak Ibu bukan hanya berakhir di sini. Bukan hanya bagaimana kami mengutus pendeta kami datang di POK, tapi kami juga punya harapan, punya cita-cita ke depan suatu saat juga majelis-majelis POK yang ada di Sekber Luwu Timur juga berkunjung ke gereja-gereja anggota PGIW untuk mengetahui kondisi dan keberadaan kami. Selamat kepada Pak Musa, dan rupanya ini memang Pak Musa ya lain dari yang lain karena salah satu pendeta yang harus berada 2 periode di POK Luwu Timur. Iya, selamat Pak Musa. Kepercayaan yang besar ini dilaksanakan dengan baik, karena bagaimanapun juga kehadiran Pak Musa, Ibu Ine, Bapak Pendeta Freddy tentu menjadi alat ukur ke depan apakah pendeta GTM masih bisa hadir ke depan, termasuk saya. Selamat kepada Pak Martinus yang sudah menyelesaikan tugas. Salam kepada teman-teman di GEP Sultra. Iya, lupa dikomunikasikan dengan panitia. Saya hanya minta ke Pak Sekum, saya khotbah Bapak yang sambutan. Tapi tidak, abang yang harus sambutan kan Bapak orang Wasponda, sudah tahu keadaan. Ya tidak lupa dikomunikasikan dengan panitia. Jadi kami sudah sepakat dari Makassar, Pak Sekum melaksanakan menyampaikan khotbah dan peneguhan, dan saya membaca SK dan sambutan. Biasanya kalau yang terakhir itu hampir habis bahannya, makanya saya catat di sini supaya jangan saya melebar ke hal yang sudah diperkatakan orang-orang yang telah mendahului saya. Maksudnya yang bicara tadi. Jadi Ibu Yurit ini melanjutkan keketuaan saya diantarai oleh GPIL kalau tidak salah, GKSD. Terima kasih juga kepada Pak Isuparta karena GTM selama ini salah satu gereja yang gampang dimintai pendeta. Iya, jadi dilanjutkan itu Pak, jangan jual-jual mahal ya. Apalagi Bapak yang tangani kependetaan, begitu. Jadi mumpung Bapak yang ketua bidang 2, jangan lupa POK Pak. Karena kalau kekurangan atau tidak ada pendeta di POK ya kita akan hubungi gereja-gereja yang bisa mengirim. Karena ada beberapa gereja yang cepat bisa mengirim itu ya. Ada GPIL, ada GKSD, ada Gereja Raja. Yang kadang-kadang sulit ini GKSS. Karena 2 kali dipetakan di sini, kedua-duanya diganti dan selalu yang ganti GTM. Gitu. Nah, saya juga perlu sampaikan beberapa hal, tapi saya intermezzo sedikit. Ini POK Wasponda selalu suka angka 3. Pertama, 3 kalumpang. Kalumpang pertama pendeta Nebu Dekat Arum, Pak Nebu. Yang kelumpang 2 pendeta MZ Paliwangi. Kalumpang ketiga pendeta Musa. Saya tidak tahu siapa yang atur ini, kenapa orang Wasponda suka orang Kalumpang. Kemudian suka GTM, Pak Nebu GTM, saya GTM, Pak Musa GTM, 3M. M yang terakhir, 3 yang terakhir 3M. Martinus 1-2, Musa. Dan Musa yang melengkapi karena dia 3M juga, Musa MM. Jadi itu keunikannya Wasponda. Dia suka angka 3 Kalumpang, 3 GTM dan 3M. Nah, yang penting dicatat bagi POK Pak Ketua Sekber yang saya hormati bersama dengan sekretaris. Saya ingat sekali waktu saya masuk di sini Pak Medi sekretaris. Mudah-mudahan bukan karena KKN saya masuk di sini, karena bapak keluarga dengan mamanya toh. Jadi, tapi kalau KKN demi kebaikan Pak tidak masalah sih.
Kalau Pak senyum-senyum ini Pak mantan anggota dewan ini. Nah, yang perlu diperbaiki ke depan soal tata dasar, peraturan dasar kita, karena ada hal-hal yang sering kita langgar karena tidak diatur secara legalitas. Misalnya, di situ belum diatur, apakah seorang TUG bisa digilir di sekber? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pemandu acara.